Halo Scorpio, apa kabar? Semoga semua bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih buat Scorpio yang selalu hadir. Terus buat yang baru hadir, salam kenal. Semoga kamu suka dengan channel ini dan terima kasih sudah mampir. Dan tidak lupa aku mengucapkan selamat tahun baru buat semua Scorpio ya. Semoga kalian selalu banyak anugerah, selalu berbahagia di tahun 2025 ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau bahas tentang single ya, termasuk single parent di sini ya. Kita akan memprediksi cerita cinta Scorpio di sepanjang tahun 2025. Kita mau lihat seperti apa yang terjadi. Dan ini adalah general reading, jadi tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai, tidak bisa sama persis dengan kehidupan kalian ya masing-masing, karena energi sebanyak orang ya, dan bisa jadi energinya juga vice versa, kebolak-balik dengan seseorang yang mungkin ketika mendengar readingan ini kalian sedang memikirkan seseorang atau ada seseorang di hati kalian, bisa jadi energinya kebolak-balik sama orang tersebut gitu ya. Jadi kalian harus bijak-bijak menyikapinya gitu. Ini kartunya sudah aku shuffle, kita mau lihat sekarang ya. Energi cintamu di 2025 di sini ada quiet moment. Seek solace in the silence where clarity find its true voice. Quiet moment, masa tenang ya, ada masa tenang untuk Scorpio ya. Scorpio diminta untuk masa tenang nih ya. Kalau aku lihat ya, kita mau lihat di sini ada dapatkan penghiburan dalam keheningan atau ketenangan jiwamu, di mana kamu akan menemukan kejelasan dan mendengarkan suara kebenaran. Ya, jadi di sini kamu diminta untuk menenangkan hati kamu. Kalau kamu pengen tahu apa yang sejatinya terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang harus kamu lakukan, jalan keluar apa yang harus kamu tempuh gitu ya Scorpio. Misalnya kamu sekarang lagi mengalami banyak tekanan, banyak masalah, banyak tantangan, berbagai persoalan kamu hadapi gitu ya. Terus kemudian kamu ingin mencari jawabannya, kamu diminta untuk tenang sejenak. Jadi apa yang menjadi kegalauan kamu, kamu hening sejenak, tenang sejenak, selaraskan dirimu dengan semesta ya. Kemudian di situ kamu akan mendengar suara kebenaran. Di situ kamu coba untuk menyelaraskan antara hati kamu, pikiran kamu, dan jiwa kamu ya. Ketika semua udah selaras, selaraskan lagi dengan semesta. Maka kamu akan mendengar apa yang dikatakan oleh semesta melalui kata hati kamu. Kemudian ketika kamu mendengarkan itu, pikirkan baik-baik. Apakah memang sudah itu jalan yang terbaik harus kamu lakukan? Kemudian lakukan dengan benar, lakukan dengan baik ya. Dengan pikiran yang positif, bukan dengan emosi atau dengan egois gitu ya Scorpio. Oke, sekarang kita mau lihat uh, yang perlu kamu lakukan atau yang perlu kamu ketahui dalam perjalanan cinta kamu di 2025. Di sini kamu punya you are being helped. Jadi kamu nggak perlu takut. Kemudian di sini ada ready, set, go. Oke. Lalu ada apa lagi? Ada divine magic. Oke, kita mau lihat ya. You are being helped. Kamu itu selalu dibantu sebenarnya Scorpio ya. Apapun yang jadi kesulitan kamu, perjuangan kamu, kamu harus yakin bahwa kamu dibantu, bahwa akan datang bantuan ya, dan kamu akan segera lihat hasilnya. Ketika kamu mengambil momen hening, momen tenang, ketika kamu menenangkan hati kamu, di sana kamu akan temukan bantuan itu. Kamu akan lihat hasilnya bahwa kamu tidak sendiri, bahwa ada malaikat yang menjaga kamu, bahwa ada semesta yang selalu menyertai kamu, di mana di situ kamu akan temukan hal-hal terbaik, hal-hal yang harus kamu lakukan ketika kamu merasa sendiri, kamu merasa terpuruk, kamu merasa tidak ada jalan keluar, seperti itu ya, dan kamu akan dibantu. Karena kita bicara dengan cinta ya, ketika kamu mungkin sedang kesulitan dalam hal cinta, apapun masalah yang kamu hadapi, maka kamu akan dibantu. Kamu akan segera melihat hasilnya. Cinta apa yang akan datang dalam diri kamu, Scorpio, gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada ready, set, and go.
Siap, kamu diminta siap, bersiap, dan go. Ayo kita jalan ya. Saatnya kamu bersiap ya, memantaskan dirimu baik jasmani maupun rohani untuk menyambut cinta baru kamu. Ya, di sini adalah suatu momen yang perfect moment ya untuk kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang menjadi sebenarnya sudah menjadi jalan hidup kamu. Hanya mungkin selama ini tertutup karena hati kamu belum terbuka, karena hati kamu masih diisi dengan kecemasan, ketakutan, uh, tidak berani menemui hal-hal yang baru gitu. Ketika bertemu hal-hal baru kamu merasa takut, waspada, aduh jangan deh nanti salah nih gitu ya, ragu-ragu seperti itu. Jadi ketika kamu sudah siap, maka kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu, akan bertemu dengan cinta baru kamu ya. Jadi siapkan diri kamu, pantaskan diri kamu, baik secara rohani maupun jasmani. Kamu harus memang memantaskan diri kamu bahwa kamu siap untuk menerima cinta gitu ya. Jangan pernah bilang nggak deh, nggak pantas dia buat aku, jangan pernah ya. Segala sesuatunya itu mungkin, segala sesuatunya itu pantas untuk kamu. Kemudian yang ketiga ada divine magic. Ada keajaiban ilahiyah, tidak ada yang mustahil ya. Harapkan keajaiban itu ya. Keajaiban itu sedang melingkupi diri kamu. Jadi di sini kamu bersiap untuk bersiaplah untuk menerimanya. Jangan pernah ragu, jangan pernah merasa bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang kayaknya jauh dari harapan kamu ya, karena selalu ada keajaiban di sekeliling kamu gitu. Jadi di sini kamu diminta bersiap untuk menerima semua itu ya. Kamu dibantu, kamu tinggal menyiapkan diri kamu, memantaskan diri kamu, dan akan ada keajaiban cinta di dalam perjalanan hidup kamu, Scorpio, oke? Sekarang kita mau lihat seperti apa seseorang yang kira-kira akan dekat sama kamu di tahun 2025, atau mungkin dia akan mendekati kamu di tahun 2025 ini ya, yang akan menjadi pasanganmu nanti. Di sini ada Eight of Cups, kemudian di sini ada Three of Wands, kemudian ini ada The Devil, kemudian ada The World. Untuk Lenormandnya kamu ada The Rider, kemudian ada The Ship, dan ada The Sun. Ya, ini kita mau lihat seseorang yang akan dekat atau mendekat kepada kamu. Bukan berarti satu orang itu memiliki kriteria ini semua ya. Di sini aku membacakan prediksi kemungkinan-kemungkinan seseorang yang akan mendekati kamu itu memiliki karakter atau memiliki ciri, pekerjaan, lebih kurang dia seperti apa. Mungkin dia bisa terkait dengan kartu 1 dan kartu 4, atau kartu 2 dan kartu ship, misalnya seperti itu ya Scorpio. Jadi bukan berarti ini di dalam satu orang gitu. Oke, di sini ada Ace of Cup. Aku melihatnya seseorang ini sosoknya itu orang yang menginginkan kebebasan gitu ya. Seseorang yang agak mudah bosan, mudah jenuh dengan hubungan yang dia jalani gitu. Jadi dia itu kayak seneng panas di awal, tapi kemudian ketika semua itu menjadi stabil, itu kayak dia kurang greget gitu ya. Jadi dia seringkali jadi dingin hubungannya gitu. Terus kemudian sosok ini juga cenderung menyukai sosok yang lebih dewasa, aku melihatnya ya, yang lebih tua dari dirinya, terlepas dia pria atau wanita gitu ya. Jadi aku melihatnya pasangannya, misalnya kamu itu harus pandai bisa membuatnya mencintai kamu tuh dengan dalam, terus kemudian selalu apa ya, membuat panas terus hubungan cinta kalian gitu. Tetap ada sesuatu hal-hal yang baru terus sehingga dia bertahan dengan cinta itu. Agak sesuatu yang berat mungkin ya, karena memang sifatnya ini memang agak mudah meredup gitu. Ibaratnya pohon itu kamu kayak harus sering siram, kalau enggak tuh dia layu. Siram lagi, dia seger lagi, tapi nanti layu lagi kalau enggak disiram. Lebih kurang seperti itulah ya sosoknya Eight of Cup di sini. Kemudian Three of Wands. Three of Wands di sini aku melihatnya dia seseorang yang visioner ya. Dia seseorang yang memandang jauh ke depan.
dia memiliki masa depan yang baik, cita-citanya itu tinggi, orangnya kreatif, inovatif gitu ya. Kemudian dia kadang-kadang orangnya itu sering muncul kecemasan atau keraguan di dalam dirinya gitu ya. Jadi uh, ketika dia memutuskan sesuatu itu dia butuh dukungan gitu, kayak orang-orang sekitarnya, iya udah oke, itu udah bagus, oke, nah dia akan lebih lebih puas gitu dalam melangkah itu, dia lebih puas gitu ya. Dia menjalani hubungan cinta juga aku melihatnya penuh semangat gitu ya, orangnya cukup tenang, sabar gitu. Kalau dia menghadapi pasangan tuh orangnya sabar gitu. Kemudian di sini ada the devil ya. Di devil di sini hati-hati ya dengan love bombing, banyak rayuan-rayuan kemudian ngeghosting ya, merayu penuh janji-janji tapi kemudian ngilang seperti itu. Kamu juga harus hati-hati, ada sifat-sifat seperti itu. Kemudian hati-hati juga sosok yang ini memiliki adiksi pada sesuatu ya, misalnya dia itu kecanduan pornografi, atau mungkin dia kecanduan minum, atau mungkin dia kecanduan game seperti itu ya. Jadi dia orangnya juga cenderung ingin menguasai gitu ya, karena dia takut ditinggalkan. Jadi dia menggunakan powernya untuk menguasai gitu ya. Sisi baiknya adalah dia sosoknya penuh semangat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi kalian juga harus hati-hati, sosok ini agak emosional gitu ya, jadi nggak bisa dilarang, nggak bisa dibilangin, ibaratnya kayak gitu ya, bebel lah gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya, mungkin ini bisa diantisipasi untuk hal-hal yang kurang baiknya jika kamu bertemu seseorang ini gitu. Kemudian di sini ada the world ya. The world ini aku melihatnya seseorang yang bisa menjaga keseimbangan hidupnya dengan baik. Seseorang yang perfeksionis gitu. Dia tuh kayak apa ya? Orangnya itu maunya itu semuanya sempurna, maunya itu semuanya bagus gitu ya. Seneng gitu kalau melihat sesuatu yang indah-indah itu dia seneng. Misalnya dia punya kamarnya tuh pasti dia rapi, tertata dengan bagus, lebih kurang kayak begitulah orangnya ya tipenya. Kemudian orangnya itu modelnya cukup berwibawa lah ya. Kalau misalnya cowok tuh berwibawa, kalau cewek ya anggun, terus kemudian dia juga mandiri gitu ya. Terus sosoknya cukup idealis, aku melihatnya gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ada apa? Ada The Rider ya. The Rider ini sosoknya dia penuh semangat. Dia orang yang menjemput impian, menjemput cita-citanya. Jadi kalau dia sudah punya satu keinginan, misalnya dia jatuh cinta sama kamu, ya dia akan mengejar. Ya, sampai dapat, sampai kamu menjadi pasangannya. Demikian juga dengan karir gitu ya. Kalau dia punya satu cita-cita impian karirnya menjadi apa, dia akan berusaha untuk mendapatkannya itu dengan sungguh-sungguh ya. Jadi dia hidupnya itu optimis, penuh semangat seperti itu ya. Dan dia bisa menularkan hal-hal positif ini kepada diri kamu gitu. Karirnya biasanya dia mungkin ada hubungannya dengan kuda ya, mungkin dia di pacuan kuda, atau mungkin dia orangnya pecinta alam ya, dia mungkin seorang petualang, pendaki gunung, terus kemudian dia pendaki gunung, pencinta pencinta gunung ya sebutannya. Maaf nih aku kalau salah seperti itu ya. Kemudian mungkin dia pelatih olahraga, pelatih renang, pelatih senam, seperti itu, olahraga berkuda, seperti itu ya. Di hal-hal yang penuh semangat dengan eh, kebugaran gitu aku melihatnya, berhubungan dengan segala hal yang ada hubungannya dengan kebugaran gitu. Kemudian yang kedua ada the sheep ya. Seseorang, aku melihatnya seseorang ini kamu akan bertemu seseorang dari media sosial mungkin, atau kamu bertemu pada saat kamu sedang jalan-jalan, tak keluar kota, keluar negeri, keluar daerah, kemanapun gitu ya. Jadi bisa jadi kalian akan LDRan. Ya, kamu bertemu dengan sosok yang terpisah agak jauh jarak dan waktu seperti itu ya. Kemudian di sini seseorang ini bisa saja bekerja di sektor kelautan, perkapalan, kemudian di
kapal pesiar seperti itu ya. Jadi ekspor import mungkin gitu ya. Kemudian di uh, apa namanya, di kapal ikan seperti itu ya. Banyak sih kalau aku lihat ya, kalian sesuaikan. Kemudian di sini ada the sun ya teman-teman. Aku melihat seseorang ini hidupnya penuh kebahagiaan. Ibaratnya dia merasa hidupnya dia sempurna ya, dia hidupnya mapan, sejahtera ya, memiliki kehidupan keluarga yang baik, keluarga besarnya, dia ibaratnya itu sekolahnya tuh lurus-lurus aja, hidupnya lempeng-lempeng aja, menyelesaikan semuanya dengan baik, sekolah baik, kemudian dia kerja dengan baik gitu. Kemudian dapat pekerjaannya pun baik, keluarganya juga mapan, sejahtera seperti itu. Jadi kehidupannya itu seperti tidak pernah mengalami suatu kesulitan lah ya. Hidupnya itu baik-baik saja gitu. Jadi kalau misalnya kalian bersama orang ini, paling enggak kalian selangkah udah lebih maju karena kehidupan dia sudah cukup mapan, sudah sejahtera, memiliki pekerjaan, karir yang bagus gitu ya. Kemudian di sini kita mau lihat kira-kira kapan cinta itu akan datang kepada Scorpio. Di sini ada helpful people dan meditation brings answer. Balik lagi pada meditasi Scorpio ya. Kamu diminta untuk hening, kamu diminta untuk tenang gitu ya. Di sini juga kamu jawabannya pun adalah meditasi. Di sini helpful people. Jadi kamu diminta untuk membuka diri kamu, jangan batasi pergaulan kamu, berusaha untuk bertemu, membantu banyak orang. Mungkin di sini memang saatnya kamu untuk kerja sukarela, kerja sosial, ya. Jadi mungkin dengan melakukan itu kamu akan bertemu banyak orang, kamu akan bertemu banyak hal, kamu akan belajar juga banyak hal seperti itu ya. Jadi mungkin di keheningan kamu mendapat jawaban bahwa kamu harus bergerak pada bidang kemanusiaan. Mungkin itu bukan sesuatu yang utama buat kamu. Kamu tetap bisa bekerja, studi dengan baik. Mungkin di waktu-waktu luang kamu, luangkan waktu kamu untuk membantu orang lain. Ya, mungkin kamu bisa kerja sosial di yatim piatu, di panti jompo, atau kamu kerja di yayasan sosial, atau apapun itu ya, yang kamu bergerak bersama orang lain, seperti itu mungkin di sana kamu bisa bertemu seseorang. Kemudian kapan itu akan datang, jodoh kamu akan datang, seseorang akan datang. Meditation brings answer. Pada saat kamu meditasi, semesta akan memberimu jawaban. Di sana akan ada jawabannya, seseorang yang mungkin sedang dekat, seseorang yang mungkin sementara ini bisa jadi sudah mulai ngobrol-ngobrol dikit sama kamu, mungkin sudah mulai deket-deket sama kamu, mungkin di kantor sering antar pulang, pulang bareng pakai kereta atau apapun lah gitu ya. Kerja bareng di lapangan, mungkin seperti itu ya. Itu akan ada jawabannya nanti, apakah orang tersebut ataukah benar-benar orang baru yang akan datang. Mungkin di situ kamu akan mendapat jawaban untuk pergi ke suatu tempat, traveling atau apapun, dan kamu akan bertemu seseorang seperti itu ya. Jadi kamu diminta untuk menunggu jawabannya karena jawaban itu akan datang melalui meditasi kamu. Kapan itu? Ya bisa sekarang kalau memang kamu sudah mulai uh, mendekatkan diri kamu, menselaraskan diri kamu dengan semesta, dan kamu akan mendapatkan jawaban itu gitu Scorpio ya. Bisa jadi sekarang, dalam waktu dekat, dalam 6 bulan, dalam 8 bulan, 4 bulan, seperti itu. Semua tergantung diri kamu dan semesta. Oke, kemudian kita mau lihat lagi pesan cinta untukmu. Di sini ada nothing has gone wrong. Trust the process, this connection is divinely timed. Jadi tidak ada yang salah dan jangan juga menyalahkan dirimu atau menyalahkan siapapun. Misalnya ketika kamu mengakhiri suatu hubungan, kemudian atau kamu saat ini belum mempunyai pasangan, jangan salahkan siapapun. Memang akan ada waktunya semesta yang akan datang kepada kamu. Memang waktu semesta yang belum datang kepada kamu. Memang nanti akan ada waktunya semesta yang tepat untuk kamu ketika kamu akan dipertemukan dengan seseorang. Gitu ya. Percaya pada prosesnya yang saat ini sedang berjalan.
Hubungan itu sudah diatur waktunya oleh Tuhan, oleh semesta. Tinggal kamunya yang berusaha, Scorpio, ya. Jangan diem aja, ya. Apa? Meditasi, perbaiki diri, pantaskan diri kamu, pantaskan fisik kamu, pantaskan rohani kamu. Semuanya itu memang kita harus memantaskan diri ketika uh, kita itu memang layak untuk sesuatu hal gitu ya. Kemudian di sini apalagi pesan cintanya ada breathe deeply ya, tarik nafas dalam-dalam. Kamu diminta untuk menarik napas dalam-dalam ketika kamu menemui suatu keraguan, kekecewaan, kekesalan dalam diri kamu ya. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya, bernapaslah. Kata-kata yang tidak baik itu akan kembali lagi ke dalam diri kamu dan itu akan menghambat energi positif kamu gitu. Jadi ketika kamu uh, menemukan suatu kesedihan, kekecewaan, apapun itu ya, bernapas dalam akan menyegarkan diri kamu ya. Udara yang sejuk, udara yang segar itu akan memberikan kesegaran kepada diri kamu dan kamu nikmati kesegaran itu dan percayalah kamu akan mampu melewati semua itu dan kamu akan menjadi hebat. Ya, setiap kali kamu merasakan itu, kesesakan itu, sejukkan diri kamu. Lakukan bernapas dengan dalam, oke? Kemudian apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu di sini? Semesta ingin menyampaikan di sini kamu ada nurture, kemudian juga ada prosperity. Ya, di sini ada nurture dan prosperity. Nurture itu apa ya? Merawat, memelihara, seperti itu ya. Ketika kamu mulai memiliki kasih sayang, ini sebenarnya ada hubungannya sama helpful people. Ketika kamu banyak membantu orang, kamu memiliki kasih sayang, membina hubungan baik, merawat orang-orang gitu ya, dengan perhatian kamu, dengan jerih payah kamu, dengan tenaga kamu, apapun itu ya, maka kamu akan mendapatkan prosperity, kamu akan mendapatkan kelimpahan, kamu akan mendapatkan prosperity itu kelimpahan, kemakmuran, tapi di sini dalam bentuk cinta. Kamu akan mendapatkan cinta yang luar biasa. Kamu akan mendapatkan cinta yang sangat besar di dalam hidup kamu. Gitu ya, Scorpio, oke? Semoga ini berguna ya buat kamu, Scorpio. Kita mau lihat saat ini seseorang yang mungkin sudah dekat-dekat sama kamu atau nanti yang akan mendekat ke kamu. Kita mau lihat zodiaknya. Siapakah dia zodiaknya? Oke, kita mau lihat. Di sini ada Gemini, ada Cancer, ada Virgo, ada Aquarius, ada Aries, ada Pisces, ada Taurus, ada Sagittarius, dan ada Leo. Oke, sekarang kita mau lihat dari angka ya. Mungkin nih terkoneksi dengan seseorang atau dengan diri kamu. Angka-angka di sini. Di sini ada angka 20. Ada 85, mungkin dia lahir tahun 85, ada 86. Kemudian ada 95, kemudian ada 89, ada 18, ada 11, ada 91, ada 13, ada 23, ada 10, ada 27, ada 4, kemudian ada 30. Oke, sekarang kita mau lihat dari huruf ya. Mungkin ada inisial kamu, inisial dia yang ketarik di sini. Untuk Scorpio. Scorpio kamu ada L, kamu ada O, kemudian ada I, ada A, ada S, ada R, ada T, ada P, ada G, ada W, ada F, ada T lagi, kemudian ada N, dan ada R. Oke, Scorpio, semoga ini bisa menghibur, semoga bermanfaat, semoga ada yang resonate, ambil baiknya, buang buruknya ya.
Sehat selalu Scorpio, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berbagi dan bersyukur. Terima kasih Scorpio, salam.